Pernah dengar suara orang memanggil namamu dari hutan? Suaranya lembut, seperti orang yang sangat kamu kenal. Tapi saat kamu menoleh, tak ada siapa-siapa. Konon, kalau itu terjadi, bukan manusia yang memanggilmu. Itu adalah orang bunian. Dan malam ini, aku akan menceritakan satu kisah lama tentang seorang manusia yang jatuh cinta dan tak pernah benar-benar pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara, channel yang menghadirkan kisah mitos, cerita rakyat, dan legenda Nusantara yang penuh misteri dan emosi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh rahasia yang seringkali lebih nyata daripada yang kita kira. Sekarang, matikan lampu, pasang headset, dan dengarkan baik-baik. Hutan di pedalaman Sumatera itu terlihat biasa saja bagi orang luar. Pohon-pohon tinggi menjulang, akar-akar besar mencengkeram tanah seperti tangan tua yang enggan melepaskan. Namun bagi warga kampung di sekitarnya, hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan. Mereka menyebutnya dengan satu nama yang diucapkan setengah berbisik, Rimbo Bunian. Sejak kecil, orang-orang di kampung sudah diingatkan, masuk boleh, tapi jangan sembarang bicara. Sebab di sanalah, menurut cerita turun-temurun, orang Bunian hidup berdampingan dengan manusia, tak terlihat namun selalu mengawasi. Mereka bukan roh, bukan jin, dan bukan pula manusia seperti kita. Mereka ada di antara, hidup, berkeluarga, tertawa, menangis, seperti manusia, hanya saja dunia mereka berjalan di lapisan yang berbeda. Tokoh utama kisah ini bernama Raka, seorang pemuda kampung yang hidup sederhana sebagai pencari rotan. Ayahnya pernah berkata dengan suara serius, "Kalau kau dengar orang memanggil namamu di hutan, jangan kau jawab." Raka hanya tertawa waktu itu, menganggap semua hanyalah cerita orang tua. Baginya, hutan adalah sahabat, tempat mencari makan, bukan tempat ketakutan. Namun hari itu berbeda. Saat matahari mulai condong ke barat dan kabut tipis turun perlahan, Raka mendengar suara perempuan memanggil namanya. Raka, suaranya lembut, tenang, seolah mengenalnya sejak lama. Raka berhenti melangkah. Jantungnya berdegup aneh. "Siapa?" tanyanya refleks. Dan disitulah, tanpa ia sadari, pantangan pertama telah ia langgar. Angin mendadak berhenti. Daun-daun yang tadi berdesir menjadi sunyi. Dari balik pepohonan, seorang gadis muncul perlahan. Wajahnya cantik dengan cara yang tak biasa, bukan cantik mencolok, tapi menenangkan. Matanya bening, seperti menyimpan rindu yang dalam. "Maaf, aku tak bermaksud menakutimu," ucapnya pelan. Raka tercekat. "Kau, siapa?" tanyanya. Gadis itu tersenyum samar. "Namaku Sari." Hanya satu kata, namun entah mengapa, kata itu terasa berat di dada Raka. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun lidahnya keluh. Ada perasaan asing, bukan takut, bukan senang, melainkan seperti pulang. Mereka duduk di sebuah batu besar di tepi sungai kecil. Sari bercerita sedikit, tapi selalu menghindari pertanyaan tentang asal-usulnya. Setiap kali Raka bertanya, Sari hanya tersenyum dan mengalihkan topik. "Kau sering ke hutan ini?" tanya Sari. "Sejak kecil," jawab Raka jujur. Sari menatapnya lama. "Berarti kau manusia yang berani." Raka tertawa kecil.
Berani atau bodoh, aku tak tahu. Sari ikut tertawa, namun di balik tawanya ada nada sendu. Tidak semua manusia berani mendengar panggilan kami, katanya pelan. Kata kami itu membuat bulu kuduk Raka meremang, tapi anehnya, ia tidak ingin pergi. Saat senja benar-benar jatuh, Sari berdiri. Aku harus pergi, katanya. Raka spontan berkata, besok kita bertemu lagi. Sari terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Jika kau masih mau. Sebelum pergi, Sari berpesan dengan suara serius, Raka, jangan ceritakan aku pada siapapun. Raka mengangguk. Namun ketika Sari melangkah menjauh dan perlahan menghilang di antara pepohonan, Raka baru sadar satu hal. Ia bahkan tidak mendengar suara langkah kaki gadis itu. Hutan kembali berdesir. Burung-burung kembali bersuara. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi sejak hari itu, Raka tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak pertemuan pertama itu, langkah Raka ke hutan tak lagi terasa sama. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang membuat dadanya hangat sekaligus gelisah. Keesokan harinya, bahkan sebelum matahari naik sempurna, Raka sudah berada di Rimbo Bunian. Ia duduk di batu besar tempat mereka berbincang kemarin. Mungkin aku cuma berhalusinasi, gumamnya, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Namun ketika angin kembali berhenti dan udara terasa lebih dingin, Raka tahu ia tidak sendirian. Kau datang? Suara itu terdengar lagi. Sari berdiri di hadapannya, kali ini mengenakan pakaian sederhana berwarna pucat. Raka tersenyum lebar tanpa sadar. Kupikir kau tak akan datang, katanya. Sari menunduk, senyumnya tipis. Aku juga takut, tapi aku ingin. Hari-hari berikutnya, pertemuan itu menjadi kebiasaan. Mereka berbincang tentang hal-hal kecil, tentang sungai, tentang hujan, tentang sepi. Namun setiap cerita Sari selalu berhenti sebelum terlalu jauh. Di tempatku, senja selalu lebih panjang, katanya suatu sore. Raka penasaran. Tempatmu itu di mana sebenarnya? Sari terdiam lama. Di tempat yang tak bisa kau datangi, kecuali kau dipanggil, jawabnya lirih. Raka tertawa canggung. Kau bicara seperti cerita orang Bunian yang sering diceritakan orang tua. Sari menatapnya tajam. Lalu kalau aku memang bagian dari cerita itu, tanyanya. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa membantah kemungkinan itu. Perasaan Raka tumbuh tanpa permisi. Ia mulai menunggu Sari bukan sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang dirindukan. Saat Sari tersenyum, Raka merasa dunia begitu tenang. Namun ada malam-malam ketika Raka terbangun dengan dada sesak, mimpi melihat Sari berdiri di balik kabut, memanggilnya. Ibunya mulai curiga. Kau kenapa akhir-akhir ini sering melamun? Tanya sang ibu. Raka hanya menjawab singkat, capek, Mak. Ia tidak berani berkata jujur. Pesan Sari terngiang jelas, jangan ceritakan aku pada siapapun. Tanpa sadar, Raka mulai memisahkan dirinya dari dunia manusia, sedikit demi sedikit. Suatu sore, Sari datang dengan wajah berbeda. Ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Raka, kita tak boleh sering bertemu, katanya tiba-tiba. Raka terkejut. Kenapa? Sari menggenggam tangannya, hangat, nyata. Karena setiap kali kau menungguku, dunia kami dan duniamu semakin dekat. Raka menelan ludah. Apa itu buruk? Sari mengangguk pelan. Bagi kami dan bagi manusia. Raka membalas dengan suara bergetar,
Kalau begitu, hentikan saja semuanya. Sari tersenyum pahit. Andai semudah itu. Tangannya terlepas perlahan, seakan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebelum pergi, Sari menatap Raka dalam-dalam. "Jika suatu hari kau mendengar aku memanggilmu, jangan datang," katanya tegas. Raka menggeleng. "Bagaimana mungkin aku mengabaikanmu?" Sari menahan air mata. "Karena kalau kau datang, mungkin kau tak akan bisa kembali." Setelah itu, Sari menghilang lebih cepat dari biasanya. Hutan terasa asing, sepi yang menekan dada. Raka pulang dengan langkah gontai, tak menyadari bahwa malam itu, ia sudah terlalu dekat dengan pintu dunia yang seharusnya tak ia sentuh. Malam itu hujan turun tanpa angin, seperti tirai air yang menutup kampung dari dunia luar. Raka terbangun dari tidurnya dengan napas memburu. Dadanya terasa sesak, jantungnya berdetak terlalu cepat. Di telinganya, suara itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Raka," bukan teriakan, bukan bisikan, tapi panggilan yang penuh rindu. Ia duduk di tepi ranjang, menutup telinga, mencoba mengingat pesan Sari. "Jangan datang." Namun setiap detik suara itu semakin dekat, seolah berdiri tepat di luar dinding rumahnya. "Kenapa sekarang?" gumam Raka dengan suara bergetar. Hujan semakin deras. Dan di antara gemuruhnya, panggilan itu tak kunjung hilang. Ibunya terbangun dan membuka pintu kamar. "Kau dengar suara apa, Nak?" tanyanya khawatir. Raka menoleh cepat. "Tidak apa-apa, Mak. Cuma mimpi," jawabnya tergesa. Namun sorot mata Raka tak bisa berbohong. Setelah ibunya kembali tidur, Raka berdiri, mengambil jaket, dan melangkah keluar rumah. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahannya dan sekaligus menariknya maju. "Ini salah," bisiknya berulang kali. Tapi kakinya terus melangkah menuju hutan. Dan anehnya, hujan berhenti tepat saat ia memasuki batas rimbo bunian, seolah hutan itu membuka jalan khusus untuknya. Kabut menyelimuti pepohonan, lebih tebal dari biasanya. Di tengah kabut itu, Sari berdiri. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Kenapa kau datang?" tanyanya lirih. Raka mendekat. "Karena kau memanggilku." Sari menggeleng, air mata jatuh perlahan. "Itu bukan aku sepenuhnya, itu dunia kami yang mulai menarikmu." Raka meraih tangan Sari. "Kalau begitu, biarkan aku tinggal bersamamu." Sari terkejut. "Jangan bicara seperti itu," suaranya meninggi untuk pertama kalinya. "Kau tak tahu harga yang harus kau bayar." Raka menatapnya penuh keyakinan. "Aku tak peduli, asal aku tak kehilanganmu." Tiba-tiba hutan berubah. Pepohonan tampak berlapis, seolah ada bayangan dunia lain menumpuk di dunia manusia. Cahaya samar muncul di antara kabut, rumah-rumah kecil, jalan setapak, suara tawa yang jauh. Raka terpana. "Ini dunia kalian?" tanyanya. Sari mengangguk lemah. "Jika kau melangkah satu langkah lagi, waktu di duniamu akan berhenti berjalan untukmu." Raka ragu. Kakinya gemetar. Ia teringat ibunya, rumahnya, hidupnya sebagai manusia. "Kalau aku mundur sekarang?" tanyanya. Sari menjawab dengan suara pecah, "Mungkin kita tak akan pernah bertemu lagi." Dengan langkah gemetar, Raka melangkah maju. Seketika dunia terasa ringan, seperti kehilangan berat badan. Suara hutan manusia menghilang. Namun tepat sebelum seluruh tubuhnya masuk ke dunia bunian,
Sari menarik tangannya. "Berhenti!" teriaknya. Raka menoleh. "Kenapa?" Sari menangis. "Karena aku mencintaimu sebagai manusia, bukan sebagai jiwa yang terperangkap." Dunia bergetar. Kabut berputar liar. Dan pada detik itu, Raka sadar pintu telah terbuka dan menutupnya tak akan pernah mudah lagi. Kabut berputar semakin kencang, seperti pusaran yang memisahkan dua dunia. Raka berdiri di ambang batas, satu kakinya masih menapak tanah manusia, satu lagi hampir terseret ke dunia orang bunian. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Sari berdiri di depannya, menangis tanpa suara. "Jika kau terus maju, kau akan dilupakan oleh duniamu," katanya lirih. "Ibumu akan mencarimu, tapi baginya, kau hanya akan menjadi nama yang menguap." Raka menggertakkan gigi. "Lalu kalau aku mundur?" Sari mengusap air matanya. "Aku yang akan hilang dari dunia ini." Kalimat itu jatuh seperti pisau. Dua pilihan. Dua kehilangan. Tak ada jalan pulang yang utuh. Dari balik kabut, bayangan lain muncul. Sosok-sosok samar, wajahnya mirip manusia namun matanya kosong. Mereka adalah para orang bunian tua, penjaga batas dua alam. Salah satu dari mereka melangkah maju. "Manusia tidak diciptakan untuk tinggal di sini," suaranya bergema. Raka berani menatapnya. "Lalu kenapa kalian memanggilku?" Sosok itu menjawab dingin, "Bukan kami. Cinta yang memanggilmu." Sari menunduk dalam-dalam. "Akulah kesalahan itu," katanya dengan suara patah. "Aku melanggar aturan dengan mencintai manusia." Raka menggeleng keras. "Kalau mencintai adalah kesalahan, biarlah aku ikut menanggungnya." Penjaga itu mengangkat tangannya. Dunia di sekitar mereka berubah menjadi bayangan masa depan. Raka melihat ibunya duduk di beranda rumah, rambutnya memutih, matanya kosong menatap jalan. "Raka tak pernah pulang," bisik tetangga-tetangga. Adegan berganti. Raka melihat dirinya di dunia bunian, hidup tenang, tapi matanya hampa, seolah ada bagian jiwa yang tertinggal. "Inilah harga yang akan dibayar," kata penjaga itu. "Satu dunia akan selalu kehilanganmu." Raka gemetar. Ia menoleh ke Sari. "Apapun pilihanku, ada yang terluka." Sari mengangguk pelan. Begitulah cinta yang tak seharusnya. Air mata Raka jatuh. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa malu. "Aku ingin kau hidup," katanya pada Sari. "Meski tanpa aku." Sari menggeleng keras. "Jangan berkata begitu." Raka tersenyum getir. "Bukankah kau bilang kau mencintaiku sebagai manusia?" Sari terdiam. "Kalau begitu, biarkan aku tetap menjadi manusia." Dengan suara bergetar, Raka melangkah mundur. Setiap langkah terasa seperti mencabut bagian dari dadanya. Cahaya dunia bunian mulai meredup. Sari berteriak, "Raka!" Suaranya menggema panjang, penuh rasa sakit yang tak bisa disembunyikan. Saat Raka sepenuhnya kembali ke dunia manusia, kabut runtuh seketika. Hutan kembali sunyi. Tak ada cahaya. Tak ada suara. Hanya dirinya berlutut di tanah basah. Ketika ia menoleh, Sari sudah tak ada. Yang tersisa hanya perasaan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Di kejauhan, ayam jantan berkokok menandakan pagi. Raka pulang dengan tubuh lelah dan jiwa yang pincang. Ia selamat,
Tapi sebagian hatinya tertinggal di dunia yang tak akan pernah bisa ia datangi lagi. Sejak pagi itu, hidup Raka berjalan seperti biasa, setidaknya dari luar. Ia kembali membantu ibunya, kembali masuk hutan untuk mencari rotan, kembali tertawa bersama kawan-kawan kampung. Namun hanya Raka yang tahu, ada bagian dari dirinya yang tak pernah benar-benar pulang. Setiap kali ia melangkah ke Rimbo Bunian, dadanya terasa sesak tanpa sebab. Hutan itu tetap hijau, tetap sunyi, seolah tak pernah menyimpan rahasia. Namun bagi Raka, setiap pohon seperti saksi bisu dari nama yang tak boleh lagi ia sebut. Mungkin semua itu cuma mimpi, gumamnya suatu sore. Tapi hatinya tahu, mimpi tak meninggalkan luka sedalam ini. Orang-orang kampung mulai bercerita. Ada yang berkata melihat seorang pemuda berdiri termenung di tepi hutan setiap senja. Ada pula yang mendengar suara perempuan menangis ketika kabut turun. Seorang tetua kampung berkata pelan, "Itu tanda ada janji yang tak selesai." Raka mendengar semua itu tanpa pernah menanggapi. Ia memilih diam. Namun di malam-malam tertentu, saat dunia manusia terlelap, Raka duduk sendiri di beranda rumah. Angin malam membawa aroma hutan, dan dalam hembusannya, ia merasa seolah ada yang duduk di sampingnya. "Apa kau baik-baik saja?" bisiknya ke udara kosong. Suatu malam, dalam mimpi, Sari datang kembali. Wajahnya tenang, senyumnya lembut seperti pertama kali mereka bertemu. "Terima kasih," katanya. Raka terisak. "Aku ingin menemuimu." Sari menggeleng pelan. "Kita sudah memilih jalan masing-masing." Raka menunduk. "Aku menyesal?" tanyanya lirih. Sari tersenyum sedih. Tidak semua cinta harus dimiliki agar berarti. Saat Raka terbangun, pipinya basah oleh air mata. Namun anehnya, dadanya terasa sedikit lebih ringan, seolah seseorang telah berpamitan dengan baik. Tahun-tahun berlalu. Raka menua. Rambutnya mulai memutih. Namun satu hal tak pernah berubah, ia tak pernah menikah. Ketika orang bertanya, ia hanya tersenyum. "Hatiku sudah penuh," jawabnya singkat. Setiap kali ada pemuda kampung yang hendak masuk hutan, Raka selalu berpesan, "Kalau kau dengar namamu dipanggil, jangan jawab." Mereka tertawa, seperti Raka dulu. Tapi Raka tahu, di balik tawa itu, hutan tetap mendengar. Dan orang Bunian tetap menjaga batas yang tak boleh dilanggar manusia. Konon, hingga hari ini, Rimbo Bunian masih ada. Tak semua orang bisa melihatnya. Tak semua orang dipanggil. Namun jika suatu senja kamu merasa hutan terlalu sunyi, dan angin menyebut namamu dengan lembut, ingatlah kisah ini. Karena mungkin, di balik pepohonan itu, ada cinta yang pernah dikorbankan demi menjaga keseimbangan dua dunia. Dan seperti Raka, tidak semua orang yang kembali benar-benar pulang. Kisah orang Bunian bukan sekadar cerita tentang makhluk tak kasat mata. Ia adalah pengingat bahwa tidak semua yang memanggil kita boleh kita datangi. Dan tidak semua cinta diciptakan untuk dimiliki. Raka selamat sebagai manusia. Namun sebagian jiwanya tertinggal di hutan yang tak bisa ia masuki lagi. Sementara Sari tetap hidup di dunianya. Menyimpan kenangan tentang manusia yang memilih melepaskan demi menjaga keseimbangan dua alam. Dari kisah ini, kita belajar satu hal penting. Ada batas yang tidak boleh dilanggar. Bukan karena kita lemah, melainkan karena tidak semua kehilangan berarti kekalahan. Jika suatu hari kamu melangkah ke tempat yang sunyi,
dan merasa seolah ada yang mengenalmu lebih dalam daripada manusia manapun. Ingatlah, diam kadang adalah cara terbaik untuk tetap pulang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kamu menyukai cerita mitos dan legenda Nusantara seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like, dan bagikan ke teman-temanmu, agar kisah-kisah lama yang hampir terlupakan tetap hidup dan diceritakan kembali. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena di Nusantara, tak semua yang tak terlihat itu tak nyata.